Waktu berlalu, tapi ada suara apa tuh? Siapa yang tertawa? Ini, di sini. Dokter, terus dia jalan lorong di depan toilet itu, dia hilang menuju, mungkin saya pikir dia udah belok, tapi saya langsung ketika ini apa kok, karena bulu kuduk langsung berdiri dan langsung takut, saya udah langsung berpikir ini kayaknya nggak benar nih, ini nggak benar-benar dokter. Ibu ya langsung gitu, pasien memang sih sebelum ibu ada pasien di sini anak demam darah, anak laki-laki atau perempuan bu? Kata suster, perempuan sus, udah posisinya udah berdarah terus, kayaknya DB-nya udah parah ya, saya bilang gitu. Sudah meninggal bu, sehari sebelum anak ibu masuk kamar ini. Halo semuanya, selamat datang di podcast Horor Gema Gelap Malam. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan menceritakan tentang kisah horornya, di mana ketika berada di rumah sakit mengalami hal-hal yang mistis berulang-ulang kali. Dan seperti apa cerita detailnya? Mari kita mulai. Nudi kaler, nudi wetan, nudi lebak, nudi tonggo. Hadir. Perhatikan kanan kirimu, karena mungkin kamu gak sendirian. Halo Bu, apa kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah. Mungkin Ibu boleh perkenalkan dulu Bu ke teman-teman warga Catra. Oke, halo. Selamat pagi atau siang atau malam ya, pokoknya selamat berjumpa dengan saya Rusmalia. Apalagi yang harus saya kenalin, saya ibu 3 anak yang masih aktif bekerja sampai saat ini. Oke. Mungkin langsung kita mulai Bu, karena kan tadi Ibu bilang punya pengalaman horor di rumah sakit, dan itu bukan cuma sekali 2 kali, tapi ada beberapa kejadian. Itu boleh digambarkan sedikit ininya gimana Bu? Iya, jadi waktu itu kira-kira tahun 2005 anak saya bungsu itu baru usia 3 tahun dan didiagnosa tifus waktu itu, dan kalau tifus itu kan pasti demam dan harus dirawat. Jadi bentar Bu, maaf saya potong ya. Oke, nggak apa-apa. Ini menarik nih. Penasaran kan? Kita mulai ceritanya. Perhatikan kanan kirimu, karena mungkin kamu nggak sendiri. Oke, jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2005. Anak bungsu saya usia 3 tahun dan didiagnosa tifus, otomatis karena dia demam tinggi terus harus dirawat di sebuah rumah sakit di Bilangan Jakarta Selatan, nggak jauh dari rumah gitu ya. Nah terus seperti biasa, saya kan punya 3 anak. Anak bungsu masih 3 tahun, jadi 2 kakaknya ini juga masih SD ya waktu itu, dan masih harus dijaga. Jadi saya bagi tugas nih sama ayahnya. Karena saya tipe ibu yang agak bawel kalau dokter memasukkan apapun ke tubuh anak saya di rumah sakit. Benar. Jadi saya selalu punya agenda tuh atau diary yang misalnya dokter visit kasih NaCl berapa gram, itu saya catat. Ayahnya nggak ayahnya nggak sekritikal itu. Jadi kita bagi tugas, ayahnya jaga 2 anak di rumah yang memang masih harus dipantau sekolahnya, saya jaga di rumah sakit sendirian. Nah, hari pertama kita masuk rumah sakit, saya ingat masih di lantai 3, kamar 313. Wah, angka cantik tuh. Iya, kecantik ya. 3, kamar 313 kita masuk. Ketika kita masuk, saya lihat di bed sebelah itu ada pasien 1 anak dengan ayahnya. Bukan di bed sebelah. Iya, karena kita masuk, kalau rumah sakit kamar kelas 1 itu kan biasanya terdiri dari 2 pasien tuh ya. Oh, 1 ruangan 2 kamar. Betul. 2 kasur.
Nah bed anak saya itu di dekat pintu posisinya. Bed yang satu itu agak pojok, sudah diisi seorang anak perempuan dijaga oleh seorang ayahnya. Posisi ketika masuk seperti biasa lah, karena kita pasien baru, masuk ke dalam ruangan, saya langsung assalamualaikum gitu kan. Tapi bapak itu memang nggak bergeming, maksudnya oh mungkin dia memang lagi fokus ke anaknya, jadi atau dia nggak dengar atau gitu kan. Saya tidur, maksudnya Tura udah mulai, pasien suster pasang infus dan lain sebagainya, layaknya pasien gitu. Saya juga fokus lah ke anak saya gitu. Hari malam pertama perawatan itu masih tenang lah, aman gitu ya. Saya juga nggak berusaha ngobrol. Mungkin kalau yang jaga itu ibunya, mungkin saya ngobrol ya, karena ayahnya. Terus waktu saya datang pertama assalamualaikum, dia juga nggak menjawab waalaikumsalam atau sekedar nengok aja enggak. Saya pikir oh ya nggak suka ngobrol mungkin, ya udah saya fokus. Malam pertama terlewat dengan tenang. Saya juga ya kalau menunggu pasien kan kita pasti tidurnya duduk lah ya. Ya saya coba ya terkantuk-kantuk di kursi sendiri gitu kan. Ya berlalu dengan tenang. Kan kalau tifus itu biasanya 3 atau 4 hari ya dirawat. Oke, malam berikutnya lah mulai saya merasakan sesuatu yang enggak biasanya gitu ya, maksudnya enggak aman, enggak nyaman. Ya, mulailah terjadi itu sesuatu yang bikin bulu kuduk saya merinding gitu kan. Kejadiannya itu kira-kira selalu menjelang tengah malam. Jadi malam kejadian pertama ketika di kamar sebelah, jadi kita 313, dia 312 itu kamar, dan kamar 313 itu persis di seberangnya nurse station. Jadi di mana suster itu di ruangan suster depannya. Berhadapan dan iya betul. Terus lurus itu memang lift. Nah, di kamar sebelah itu tiba-tiba ada suara suara perempuan lah gitu ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Allahu Akbar. Bapak gitu teriak kan. Saya udah langsung deg-degan. Wah, ada apa nih? Pasti ada yang emergency atau ada yang udah apalah, perlu bantuan medis segera gitu kan. Suster, ibu, ayah teriak jelas banget karena kita memang sebelahan banget gitu kan. Saya langsung, karena ini anak saya masih kecil gitu ya, 3 tahun, saya takut kalau istilahnya orang Betawi itu sawan atau apa gitu, kalau ada kejadian-kejadian gitu saya harus peluk gitu kan. Was-was itu. Betul. Terus terdengarlah tuh di depan pintu kamar kita orang bergegas lari bolak-balik, berperuk segala macam. Terus saya peluk anak saya pikir, aduh, sambil baca-baca yang saya bisa gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini ada apa lagi di sebelah gitu kan. Saya lihat sambil saya meluk anak. Kalau saya di sebelah saya orangnya talkatif gitu ya, pasti saya ada apa ya Pak atau ada apa ya Bu gitu kan. Saya perhatiin anak di ayah si anak itu duduk tumben nih menghadap ke saya, tapi dengan posisi tuh matanya memang nggak terbuka. Mungkin karena itu udah malam, dia duduk sambil tidur sambil duduk lah gitu ya. Dia badan. Iya, dia duduk begini diam aja. Saya lihat, oh Bapak itu tidur, jadi saya juga nggak bisa berbagi rasa takut gitu kan. Oke, saya peluk aja anak saya tuh sepanjang kejadian itu. Terus suara tempat tidur untuk angkut pasien itu kan beroda kan, gerubuk jelas banget itu terdengar di depan kamar. Makin takut kan saya. Suara orang la ilaha illallah itu juga makin keras. Terus saya berdoa aja bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap cepet dong pagi menjelang gitu ya, biar saya nggak takut. Doa supaya nggak takut. Terus sampai akhirnya suster visit untuk kasih perangkat untuk saya lap-lap anak saya mandi pagi itu. Terus karena penasaran saya langsung tanya kan, Sus, tadi malam ada kejadian apa? Karena di ruang sebelah sepertinya ada yang emergency ya gitu. Terus suara bising di luar. Tadi malam Bu gitu kan. Oh, malah pernyataan dari susternya nggak ada kejadian sama sekali. Dari dia tanya tadi malam, berarti dia nggak dengar apa-apa gitu kan. Iya Sus, di kamar 11 malam saya dengar orang la ilaha illallah segala macam, terus suara orang berlarian di depan kamar, terus ada suara roda tempat tidur gitu kan. Ada apa tuh Sus? Saya semalam masih berjaga Bu, baru mau aplusan pagi ini, tapi semalam gak ada kejadian apa-apa.
Kan saya langsung deng. Wah, jadi langsung berarti, apaan iya, tadi malam? saya pikir bapak di sebelah itu diem, berarti saya berpikir jangan-jangan cuma saya aja nih yang dengar gitu kan. Karena dia nggak ada sama sekali, nggak ada reaksi apapun bapak itu. Oh dia apa saya aja gitu kan. Udah saya pendam dalam hati, saya nggak berusaha cerita ke yang lain karena saya tahu berarti kejadian itu nggak ada, cuma saya yang dengar gitu kan. Udahlah saya melewati pagi itu dengan biasa, bantu nyuapin anak yang udah harus makan, bangun. Ya untungnya nggak rewel. Nah, terus saya nggak lihat lagi tuh bapaknya pasien di sebelah. Kan saya pikir dia cari sarapan mungkin keluar. Pagi itu nggak ada? Pagi itu nggak ada. Tapi si anak ini masih ada? Masih ada. Nah suster selesai, saya lihat anak itu agak bergerak gitu ya. Dia sepertinya DB-nya udah parah karena saya lihat dari sini aja udah keluar darah dari mata nih, dari telinga. Nah dari mata ke telinga itu dia udah ngembeng di sini tuh darahnya. Saya lihat, aduh anak ini nanti takutnya masuk ke dalam telinganya, dia nggak bisa dengar, semakin parah. Refleks lah saya, namanya emak-emak, saya langsung ambil tisu. Dia gini, dia kedengeran suara gitu, cuma matanya aja lihat ke saya, terus ada suara erangan yang tipis gitu. Iya, lirih. Lirih. Karena kasihan, mungkin dia Bu tolong gitu, mungkin tolong saya gitu, mungkin karena ayahnya nggak ada. Saya refleks ambil tisu, saya lihat yang udah genangan darahnya udah lumayan banyak, nggak geli lah gitu ya, saya langsung bantulah. Dibersihkan. Ibu bantu ya, saya bilang gitu, ibu bantu ya bersihin ininya biar kamu nggak masuk ke telinga, nanti biar pendengarannya nggak terganggu gitu kan. Udah saya bersihin tuh sampai nggak ada lagi darah. Tapi juga saya nggak tahu kenapa waktu itu saya nggak pencet bel, suruh suster tolong bantu gitu. Refleks aja saya bersihkan. Udah itu ya cuma lihat ke saya mungkin ya terima kasih Bu gitu mungkin. Dah saya fokus lagi ke anak saya. Siang itu nggak ada terjadi apa-apa, saya nggak lewati sesuatu juga, nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi saya tidak pernah tahu bapak itu keluarnya kapan dan nggak pernah selisipan gitu. Tahu-tahu udah dalam tahu-tahu dia sudah muncul aja. Saya berpikir mungkin ketika saya sibuk sama anak saya tiba-tiba dia masuk, saya nggak tahu gitu ya. Tapi dia selalu tidak ada percakapan, nggak ada suara sama sekali. Misalnya dia pun berinteraksi sama anaknya gitu, nggak ada. Dia misalnya betulin selimutnya atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Waktu berlalu, tapi ada suara apa tuh? Siapa yang tertawa? Ini di sini. Udah lupakan. Kita serius. kita lanjut aja. Jadi itu saya lewati siang itu tidak ada masalah. Saya lihat bapak itu duduk manis di sebelah bed anaknya. Terus melewati malam lagi nih, itu berarti sudah malam ketiga yang dilewati anak saya di rumah sakit. Malam ketiga saya biasanya saya duduk nyelip tidur di bednya anak saya karena saya kok selalu nunjuk ke situ ya, bednya anak saya. Terus meringkuk karena dia masih 3 tahun, jadi saya bisa nyelip. Tapi malam itu saya duduk di kursi, saya di tepi tempat tidur dengan posisi begini. Kebayang ya, kalau orang menunggu orang sakit kan begitu. Terus menjelang tengah malam lagi, bapak itu sih masih ada di sebelah. Saya tidur, tiba-tiba tengah malam lah, pokoknya kejadian selalu tengah malam, tiba-tiba ada yang menepuk bahu saya karena saya posisinya seperti ini, puk gitu kan. Saya pikir suami saya datang, ternyata enggak kan. Saya pertama begini, saya nggak kebangun karena ngantuk. Ketepukan kedua saya bangun, saya lihat dokter laki-laki lengkap dengan Snelly itu baju dokter. Itu dia bilang, Bu, dengan suara yang lembut gitu, Bu, bisa ikut saya gitu kan. Ngajak ngobrol. Saya pikir iya perkembangan progres dari kesehatan anak saya mungkin gitu kan. Terus karena mungkin saya kan udah dalam keadaan ngantuk, jadi setengah ngantuk setengah mau tahu juga gitu kan. Saya ikutilah keluar dari ruang 313 melewati nurse station, tapi dokter itu tidak mengajak saya lewat lift. Padahal itu kan kamar, nurse station, lift. Di sini tangga darurat nih, di sebelahnya lift.
Saya langsung ikuti aja dari belakang, tidak berjalan bersisian. Ya. Padahal biasanya saya, ya dok, gimana dok? Kalaupun sambil jalan saya pasti bertanya. Ya. Ini kok enggak, saya ikutin aja. Lewat tangga, kita itu kan di lantai 3. Jadi 3 lantai itu kita melewati Tangga semua. tangga sampai di lantai bawah. Kita ketemu lagi tuh sama di depan lift. Biasanya di deket tangga itu ada meja di mana security duduk. Ya. Di sebelah security itu toilet 2 bilik, keluar adalah di belakang itu kamar jenazah. Kok dokter nggak ada omong sama sekali, saya juga nggak, nanti kali udah sampai, tapi kok kita menuju kemana ini? Apakah kalau ke office kan harusnya di lantai 4 kalau dia mau bicara. Oh, office di atas. Kita dibawa turun, saya udah langsung sadar begitu melewati pos, kok nggak ada. Biasanya security itu selalu 24 jam. Ya. Tapi ini nggak ada sama sekali nggak ada. Karena juga udah malam, di ruang tunggu pasien juga udah nggak ada pasien. Di ruang lab kegiatan mungkin juga udah berhenti karena udah tengah malam. Saya hentikan langkah tuh di situ. Dokter terus dia jalan lorong di depan toilet itu, dia hilang menuju, mungkin saya pikir dia udah belok, tapi saya langsung hentikan. Ini apa kok? Karena bulu kuduk langsung berdiri dan langsung takut, saya udah langsung berpikir ini kayaknya nggak benar nih. Ini nggak benar-benar dokter. Daripada saya harus ikut keluar sana terus kena kamar jenazah itu kayaknya lebih horor. Saya berhenti di depan meja security, di depan lift. Itu sudah dalam ketakutan yang sangat, saya langsung pencet lift kan. Pencet. Mati saya jangan sampai begitu lift terbuka ada seseorang keluar dari lift yang lebih menakutkan gitu. Saya pencet sampai tadi lantai berapa saya sampai lupa. Oh ya lantai 3 dah. Di lift sendirian tuh saya udah berdoa, keluar lift langsung di lantai 3 ada suster juga lagi gini posisinya karena mungkin dia jaga juga. Oh tapi susternya ada di? Ada di nurse station ada. Terus saya tanya, sus tadi yang visit ke ruang anak saya siapa ya? Dokter siapa? Karena dokter anak saya dokter Lola, saya ingat perempuan. Tapi saya pikir itu kan selalu ada dokter jaga gitu ya. Tapi memang dokter jaga kan jarang juga berkunjung kecuali emergensi ada panggilan dokter jaga baru naik. Ini kan nggak ada. Tadi dokter laki-laki. Terus saya bilang siapa tadi yang masuk ke itu, saya tadi ikutin. Dia bilang bu ikut saya. Mungkin mau menjelaskan progres kesehatan anak saya ikuti pelan-pelan di belakang. Terus tapi kok dia menujunya ke bawah, terus saya langsung ke sini suster langsung tunggu dokter siapa bu? Gitu. Karena malam ini juga dokter jaga izin tadi nggak bisa datang gitu kan. Visit juga dokter baru besok pagi. Nggak ada dokter yang bertugas bu hari ini. Wah. Jadi tadi siapa yang menepuk saya terus saya diminta ikut dia, gitu kan? Mungkin sebentar bu, ini saya pengen tahu bu, ibu ngelihat sosok, ya mungkin sosok ya, si dokter itu gimana bentuk fisik yang ibu lihat? Sosok manusia utuh. Saya juga kan katanya kalau makhluk itu nggak napak, tapi saya lihat sih dia jalan biasa. Cuma memang tidak ada, selain dia bilang ibu ikut saya, habis itu dia tidak ada komentar lagi. Dia tidak menengok pun ke saya misalnya gini, ayo bu ikut saya ke sini misalnya gitu ya. Mukanya gitu gimana? Putih aja gitu, emang agak pucat kayak muka-muka Chinese lah tipikalnya gitu ya. Terus udah tidak ada menengok sama sekali. Jadi ya udah saya ikutin aja terus sampai akhirnya mungkin ya memang benar itu dia bukan manusia gitu. Jadi saya langsung tersadar ketika dibelokkan lorong toilet menuju kamar jenazah. Oh diarahinnya ke kamar jenazah? Betul. Untung di situ ada lift. Saya langsung pencet lift aja karena kalau lantai 3 naik tangga kan ngos-ngosan. Saya pencet lift, langsung terbuka, saya langsung naik. Tapi suster begitu saya bilang dokter yang mana ya bu? Dia juga kayaknya mungkin sebenarnya udah banyak pasien yang juga sering mengalami itu. Jadi dia juga sudah tahu bahwa memang banyak kejadian seperti itu. Jadi dia mungkin ya eng ada lagi nih mungkin gitu ya. Jadi saya iya sus tadi soalnya saya didatangi dokter, ditepuk terus saya disuruh ikut. Tadi saya lewat sini suster lagi gini kan karena jadi dia mungkin nggak lihat kita lewat gitu kan, lewat tangga. Nggak ada dokter jaga bu malam ini, dia bilang gitu. Terus dia mungkin juga mungkin SOP-nya dia nggak boleh juga ketakutan dan membuat pasien lebih takut. Ya silakan ibu kembali ke kamar aja istirahat gitu kan, karena dilihat masih jam segini gitu kan, lewat tengah malam jam mungkin jam 1 hampir setengah 2 gitu.
Saya balik ke kamar aja, udah kan. Saya melewati malam itu juga dengan berdoa dan nggak berusaha ngelihat pasien di sebelah karena saya pikir ya udah jam segini semuanya udah tidur gitu ya, harus istirahat. Nah saya tidur, terus malam ketiga itu kan saya pikir, aduh saya pengen cepet dokter visit, terus kalau boleh dipulang. Menanyakan apa yang tadi malam terjadi gitu. Justru enggak, justru gini. Dok boleh kalau hari ini anak saya boleh pulang aja karena saya nggak tahu malam ketiga atau malam keempat ada kejadian lagi udah saya bisa mati berdiri ketakutan gitu kan. Nah yang lebih horor lagi adalah ketika itu memang udah berarti hari keempat ya, malam udah melewati 3 malam kan. Saya pikir apa sih ini udah bisa pulang. Nah saya suster kasih makan, petugas kasih makan, suster juga kasih beberapa obat gitu kan. Saya tanya lagi, saya lihat sudah tidak ada pasien di sebelah saya. Oh pasien yang kemarin Ibu lab itu enggak ada? Iya, padahal kan dari malam sampai pagi itu kan saya nggak keluar kamar. Ya. Kalau ada proses pasien keluar pasti ada dokter visit. Dulu nunggu dokter visit biasanya kan. Terus dokter mas, kalau dia misalnya bapak itu karena memang orangnya cool, nggak banyak omong, dia mungkin nggak. Bu, saya pamit duluan ya, alhamdulillah udah sembuh gitu ya. Enggak, tapi kondisinya kan anaknya aja semalam masih saya lap darahnya itu ya kan, masih nggak bisa bergerak, masih demam tinggi gitu kan. Terus saya sempat tanya lagi tuh terakhir kali kan, terus dokter visit nanti jam 12 Bu, gitu jam 12 siang. Oh oke deh, semoga udah bisa pulang anak saya karena pagi itu anak saya bosan gitu kan di kamar. Saya ajak keluar, di sudut lorong kamar itu ada jendela dengan tiang infus itu saya saya ajaklah turun supaya ada udara terbuka kan, karena saya pikir anak saya juga udah demamnya udah turun, udah bisa jalan gitu, udah baik. Nah saya tanya ke suster, sus udah pulang pasien di sebelah gitu kan. Horor lagi. Iya. Berarti itu masuk kejadian juga? Iya, jadi udah pulang ya sus, atau dipindah karena semalam tuh masih kayaknya anaknya masih demam, saya bilang gitu kan, karena saya bersihkan darahnya masih banyak keluar gitu. Pasien di mana Bu? Pasien yang di sini, di kamar sebelah, di bed sebelah, saya bilang gitu. Susternya masih dengan ngukur tensi dan segala macam, masih obat, nggak jawab. Iya sus, ya nggak apa-apa sih sus ya, alhamdulillah kalau memang udah sembuh, maksudnya dia udah bisa pulang, semoga anak saya juga nanti hari ini udah bisa pulang ya, jadi kita udah sehat lah sama-sama. Ibu, ya langsung gitu. Pasien, memang sih sebelum Ibu ada pasien di sini anak demam darah, anak laki-laki atau perempuan Bu? Kata suster perempuan sus, udah posisinya udah berdarah terus, kayaknya DB-nya udah parah ya, saya bilang gitu. Sudah meninggal Bu sehari sebelum anak Ibu masuk kamar ini. Sehari sebelum anak saya masuk. Jadi kan cuma selang 1 hari kan? Iya, berarti semua kejadian yang Ibu alamin itu. Jadi semuanya, wah, itu kan langsung bulu kuduk saya merinding lagi begitu dia cerita kayak gitu. Jadi selama ini saya sekamar dengan sosok yang bukan manusia. Tapi kok saya sentuh anak itu kayak manusia gitu kan. Saya bersihin telinganya itu, dia sudah nggak ada sudah dikubur berarti kan, karena sudah sehari sebelumnya. Pantesan bapak itu kok tidak ada, tapi saya nggak tahu apakah itu juga ayahnya sudah meninggal, tuh nggak ada kejadian, nggak ada cerita lebih lanjut. Tapi mungkin saya rasa ayahnya juga sudah meninggal. Terus karena kalau dia nggak pasti dia bertegur sapa sama saya kan, gitu. Jadi dia bilang 1 hari sebelumnya sudah meninggal. Oh, oke, no wonder kenapa dia masih di sini. Mungkin kan katanya kalau 40 hari atau masih ada lah apa gitu ya, kata orang-orang itu. Jadi saya pikir tapi untungnya hari itu juga dokter bilang anak saya boleh pulang. Jadi tenanglah saya kan, udah berakhir nih ketakutan saya selama 3 hari, selama 3 malam di rumah sakit gitu. Jadi dan setiap malam itu kejadiannya terjadi terus menerus. Iya betul. Dan kami sekamar dengan orang yang sudah meninggal gitu kan. Oh ya nggak heran deh gitu. Ini Ibu, itu kan kejadian yang ya gimana kalau mungkin kita sebut sebagai indigo mungkin bisa ngelihat
aktivitas makhluk gaib lah bahasanya. Itu emang ibu udah bisa merasakan hal itu atau memang bisa Iya, gitu? jadi gini, kalau diingat-ingat itu dari saya kecil kayaknya ya. Karena di rumah rumah masa kecil kami itu memang agak horor memang. Jadi sering lah kayak misalnya penampakan di jendela, terus tiba-tiba nih penampakan di jendela kamar. Saya punya kakak laki-laki gitu ya. Kita sempat satu kamar tuh karena saya kecil, perempuan yang lebih kecil sendiri satu kamar. Tiba-tiba udah ada penampakan di jendela. Pagi harinya di selasar samping rumah kami, ikat pinggang kakak saya itu sudah dalam posisi terbelah-belah. Oleh? Kita nggak tahu karena sebelumnya malamnya saya lihat ada sosok di jendela. Tiba-tiba nggak tahu ya apa hubungannya, pokoknya udah tercecer lah, udah terbelah-belah tuh ikat pinggang milik kakak saya yang laki-laki. Berarti ibu memang bisa merasakan hal-hal spiritualis. Jadi ketika tidur tiba-tiba ada seperti helayan gaun perempuan gitu melintas di kaki. Wah, banyak juga ya. Atau ketika tidur tiba-tiba saya begini, yang saya pegang tangan besar kekar berkuku panjang. Itu kalau boleh tahu sejak kapan tuh Bu ibu bisa? Balita ya? Balita. Berarti dari kemana? Berarti dari anak masih kecil banget. Tapi kalau setiap kali saya melihat sesuatu terus saya cerita ke ibu saya selalu bilang, itu kan karena kamu mungkin lupa berdoa atau apa, pasti diarahinnya ke situ. Meskipun saya lihat dari ekspresi ibu saya tuh kayaknya sepertinya memang ada sih gitu. Itu jadi mungkin orang tua juga mungkin punya kali sense untuk merasakan itu tapi nggak pernah cerita mereka gitu. Itu gimana perasaan ibu pas ketika ibu, ya dalam artian kan ibu bakal ngeliat mereka terus nih. Capek banget. Tapi ada fase di mana saya terus kemudian nggak sensi itu lagi gitu. Tapi sekarang mulai lagi nih muncul lagi. Nggak tahu kenapa. Oh, udah mulai muncul lagi untuk merasakan keberadaan mereka. Iya, betul. Seperti di sini. Di sini. Di tempat kita sekarang. Jadi jangan menengok ke arah kanan saya. Nggak boleh. Nanti takut. Oke. Oke, mungkin ada lagi nggak Bu yang mungkin sampai saat ini pengen ibu, ibu itu pengen itu berakhir lah gitu. Pengen sih karena menurut saya capek ya, makanya kalau ada tiba-tiba di rumah saya lagi masak kok kayak ada yang lewat gitu ya, terus saya langsung rasa takut itu mungkin udah agak turun ya, tapi saya terus langsung bilang aja oke, kita jangan saling ganggu. Meskipun saya nggak tahu deh dia paham apa enggak, pakai kita masing-masing aja ya, kita jangan saling ganggu. Ada upaya yang ibu lakuin untuk ini? Enggak sih, ya selain berdoa aja. Ya udah dia ya udahlah aja gitu. Wah, gokil Bu. Oke. Horor ya teman-teman warta. Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Mungkin sebelum kita tutup Bu, ada yang mau disampaikan ke teman-teman warta Bu? Apa seputar cerita horor? Apa yang bisa ibu sampaikan lah? Apa ya, kalau pesan untuk warta gitu. Untuk konten horor memang pilihan yang tepat karena kayaknya orang setakut-takutnya orang seneng gitu. Biarpun takut tetap didengar, tetap ditonton gitu kan. Nah, semoga sih yang disajikan memang benar-benar memberi pengalaman baik lah gitu ya. Biarpun horor kan pasti adalah insight baik yang bisa diambil gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga bisa merasakan kehadiran sosok yang kita enggak ingin lihat gitu, ya udah kita berdoa aja. Kalaupun ada yang memang sense-nya untuk melihat itu tinggi, ya dikelola aja dengan baik, jadi nggak kemana-mana ketakutan gitu. Gitu aja sih. Kalau saya sih sesederhana berdoa aja lah, kita masing-masing hidupnya, dunianya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ini untuk teman-teman warta, kalau nanti pengen
kita undang lagi ibunya. Mungkin boleh di like dan komen. Kalau ibu nanti banyak responnya, kita undang ibunya lagi. Karena ibu ini punya banyak sekali pengalaman spiritual. Bahkan di sini pun katanya ada. Saya udah nggak bisa. Ya sudahlah. Jadi oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya nanti ada video-video selanjutnya dari Gema tidak kelewatan. Dan jangan lupa juga follow sosmed Catra Kreatif. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nudi Kaler, Nudi Wetan, Nudi Lebak, Nudi Tonggo hadir. Perhatikan kanan kirimu, karena mungkin kamu gak sendirian.